Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Sejarah 17 Agustus terkait dengan sejarah. Orang berkata sejarah itu ada pada masyarakatnya. Kenapa? Terkadang penulis sejarah pun melihat rezim siapa yang berkuasa, tidak bisa leluasa menyampaikan apa yang bisa disampaikan, yang seharusnya disampaikan. Demikian pula dengan sejarah kita. NKRI harga mati. Kenapa ada kalimat NKRI harga mati? Lanjut daripada cerita. Setelah merdeka, dimerdekakan atas jasa para ulama. Sejarah mencatat Dr. Sutomo pun menulis tentang jasa para ulama. Kemudian Ki Hajar Dewantoro pun menulis tentang peran ulama yang begitu besar untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya satu sosok, semua kalangan, semua banyak ulama, terutama yang mempunyai pesantren, mengerahkan santrinya untuk merdeka. Lalu setelah merdeka, apakah mulus? Kehidupan menjadi damai, nyaman, tentram? Tidak. Ada salah seorang petinggi dari Tony Blair Institute yang kebetulan beliau adalah teman daripada salah satu murid dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menyampaikan bahwa dia menemukan sebuah catatan intelijen bahwa ada sebuah negara yang baru merdeka, yaitu 17 Agustus, dan kemerdekaannya itu hanya akan diraih 3 bulan saja. Kenapa demikian? Karena pada saat itu mendengar pengumuman Indonesia merdeka, kerajaan Inggris mengumpulkan kembali tentaranya yang setelah menjadi pemenang Perang Dunia Kedua dikumpulkan untuk menuju Surabaya, menggempur yang namanya negara baru merdeka Indonesia. Bagaimana keadaan Indonesia? Soekarno bingung, tidak ada duit, komunikasi tidak jalan, hubungan antara bangsa, antar negara belum tersampaikan, belum terrealisasi. Bung Karno bermusyawarah dengan Jenderal Sudirman. Kata Jenderal Sudirman, kami tidak mempunyai senjata. Senjata yang ada hanyalah senjata rampasan dari Belanda, sisa-sisa perang dengan Belanda. Maka kata Jenderal Sudirman, satu-satunya yang harus bisa kita laksanakan adalah mobilisasi umum, menggerakkan rakyat. Dan satu-satunya yang bisa menggerakkan rakyat adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Maka diutuslah utusan dari Jenderal Sudirman dan Bung Karno menemui Mbah Hashim Asy'ari dan bermusyawarah bahwa bagaimana ini negara yang baru merdeka harus kembali dijajah, sedangkan pemerintah tidak punya daya. TNI Polri belum terbentuk. Bagaimana kehebatan Inggris setelah memenangkan Perang Dunia Kedua? Bagaimana kehebatan Inggris apalagi bersatu dengan Prancis? Turki Utsmani pun dikalahkan sehingga merebut sebuah kewilayahan yang namanya Saudi Arabia, itu dibentuk oleh Inggris dan Prancis. Ini sekarang mau menyerang ke Indonesia yang baru merdeka. Maka kata Mbah Hashim, serahkan kepada kami. Negara merdeka harus tetap merdeka. Maka bermusyawarah, mengumpulkan murid-muridnya sehingga sepakat adanya komando jihad pada tanggal 22 Oktober. Diumumkan pada saat itu untuk melawan Inggris. Tidak ada, sedikit sekali bangsa-bangsa yang mau melawan Inggris. Hanya satu, bangsa NU, karena Indonesia masih ragu-ragu. Karena 33% saja, atau 37 satu unsur yang menceritakan hanya 37% saja yang setuju merdeka, yaitu kelompok Soekarno, kelompok Sudirman, kelompok Tan Malaka, dan kelompok Mbah Hashim Asy'ari. Yang lainnya masih ragu-ragu apa merdeka atau tidak, sehingga tatkala menghadapi tentara Inggris mereka tidak mempunyai daya apapun.
Maka kata Mbah Hasim, serahkan kepada kami. Diumumkan untuk berjihad. Dalam radius 90 km yang berkhianat wajib dibunuh. Pada saat itu bisa saja tatkala menang Indonesia atau peperangan dengan Inggris, kita bisa menjadi sebuah negara yang bernama negara NU. Mohon maaf, tapi tidak ada niat sedikit pun. Lalu, tatkala menghadapi peperangan tersebut, Mbah Hasim mengatakan, ini harus dipimpin oleh seorang kiai yang mana salah satu muridnya yang terkena jugalah jawara, yaitu Mbah Abbas Jamil, Mbah Abbas Abdul Jamil dari Buntet, Cirebon. Dipanggillah, diutus Mbah Abbas Abdul Jamil dari Buntet untuk memimpin peperangan. Ketika tahu Inggris akan menghadapi tentara yang dipimpin oleh kiai, bahkan dalam literatur tersebut dikatakan bahwa Inggris itu tawuran bukan perang, tawuran dengan yang namanya bangsa NU. Dipimpin oleh kiai, pakai sarung, pakai baju koko, sambil ududan gitu. Terbayang. Kopiah, dendek meren kopiah oke, sambil udut, pelongo seperti itu. Mungkin terbayang bagaimana karakter seorang kiai. Maka disiapkan. Dan pada saat itu tentara Inggris dengan kapal induknya sudah mendekati. Tatkala dilihat dengan teropong, mereka melihat kondisi tentara yang akan dihadapi atau orang-orang yang akan dihadapi dengan santainya, bahkan nyanyi-nyanyi, membuka studio dan lain sebagainya, bergembira karena ini tidak akan lama, setengah hari sudah selesai, rata dengan tanah. Pikirannya dalam tentara Inggris, pada pikiran tentara Inggris seperti itu, yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Malabi. Tapi apa yang terjadi? Jenderal Malabi dan 2 jenderal meninggal dunia. Bagaimana kisah Jenderal Malabi dan 2 jenderal meninggal dunia? Kita sambut dalam episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.